Jadi hari ini kuliah perdana kita ya. Untuk kelas, ini kelas apa ini? Kelas F atau H? Kelas F, Pak. Kelas F lah. Nah, jadi perdana kita untuk kelas F dalam mata kuliah hukum pidana lah. Mungkin hari ini kita akan Bapak akan menyampaikan kontrak perkuliahan lah. Kontrak perkuliahan, terus juga pengantar lah. Juga pengantar. Ini kebetulan absensi untuk hukum pidana itu belum Bapak buat lah, disimari lah. Sebentar dulu Bapak isikan dulu lah. Slide Bapak kelihatan lah. Terlihat, Pak. Terlihatlah. Tunggu Bapak mensimari ya. Ya, kembali ya. Absensinya sudah Bapak buat ya. Jadi silakan untuk para mahasiswa itu absensi dulu ya. Absensi dulu disimari. Nah, jadi kembali di sini ya, bahwa pertama dulu terkait dengan kontrak perkuliahan. Ini slide Bapak masih kelihatan lah. Atau stop ini? Terlihat, Pak. Masih terlihat lah. Nah, pertama dulu Bapak ingin bahwa dalam kuliah ini nanti diampu atau diasuh ya oleh 3 dosen. Yang pertama Ibu Dr.
Diana Haiti, sarjana hukum, magister hukum. Beliau selaku penanggung jawab mata kuliah. Dan juga Bapak sendiri ya, mungkin ada di slide ini nama Bapak. Dan ada Ibu Tia ya, Ibu Tia nanti ya. Nah, jadi dalam mata kuliah ini nantinya akan dibagi menjadi oleh dosennya ada 3 ya, jadi ada 3 dosen nanti menyampaikan materinya masing-masing. Terus yang paling penting dalam perkuliahan ini saya ingatkan itu adalah kalian untuk mengabsen di Simari ya, karena kemarin banyak mata kuliah Bapak itu mahasiswa yang komplain ya, bahwa katanya saya ikut kuliah, tapi kenapa pada saat final tes itu tidak diperkenankan untuk ikut ujian. Nah, ternyata dia kuliah tapi dia lupa absen. Ya. Dia lupa absen di Simari sehingga absensinya itu tidak mencukupi 75% kehadiran. Jadi mahasiswa itu 75% kehadiran di bawah 75% itu tidak diperkenankan untuk mengikuti final tes ya. Nah, kalau saudara tidak ada nilai final tes, karena nilai final tes ini sangat menentukan ya untuk kelulusan. Nah, maka ada kemungkinan besar saudara itu nanti bisa tidak lulus mata kuliah. Ya. Nah, jadi Bapak ingatkan bahwa dan juga absen ini Bapak buka sesuai jam. Misalnya hukum pidana itu jam 7.10 sampai jam 9.40. Nah, jadi kalau lewat dari 9.40 itu tidak bisa lagi mengabsen. Ya. Nah, jadi usahakan sebelum jam 19.40 itu saudara sudah melakukan absensi. Ya. Nah, untuk terkait dengan silabus, ya, terkait dengan silabus perkuliahan, mungkin nanti 3 dosen itu akan menyampaikan 3 masalah pokok dalam hukum pidana. Ya. Jadi ada 3 masalah pokok dalam hukum pidana itu. Yang pertama itu adalah terkait dengan tindak pidana atau bisa juga disebut dengan perbuatan pidana. Ya. Nah, tindak pidana atau perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang mana dilarang di dalam undang-undang hukum pidana. Artinya perbuatan yang dikriminalisasi ya terhadap pelaku. Siapa yang melanggar larangan tersebut itu bisa dikenakan sanksi pidana. Nah, itu nanti disampaikan oleh Ibu Dr. Diana Haiti, sarjana hukum, magister hukum ya. Nah, sedangkan Bapak di sini materi Bapak terkait dengan pertanggungjawaban pidana ya. Materi Bapak terkait dengan pertanggungjawaban pidana ya. Nah, dalam pertanggungjawaban pidana ini sekilas saja, nanti mungkin pada saat substansi nanti baru saya sampaikan besok ya. Kalau orang itu melakukan tindak pidana, tadi kan tindak pidana ya, atau perbuatan pidana, artinya orang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, jadi kalau orang itu sudah melanggar peraturan atau peraturan pidana itu artinya sudah melakukan perbuatan pidana ya. Nah, otomatis orang itu harus ada konsekuensi atas perbuatannya. Nah, itu yang dinamakan harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Ya. Jadi tidak semua orang melakukan perbuatan pidana itu bisa dipidana. Ya. Tidak semua. Ya. Nah, jadi itulah ada syarat-syarat bahwa seseorang itu bisa dipidana. Misalnya ada orang gila membunuh, ya, orang gila membunuh itu telah melakukan perbuatan pidana. Artinya dia misalnya
bisa dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Nah, tapi dengan orang yang keadaan seperti itu, kita kembali lagi, ada yang namanya pertanggungjawaban pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana, kalau kita kaitkan dengan pasal 44, bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa atau kekurangan mental seperti itu tidak bisa dipidana. Ya. Nah, artinya kan tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana bisa mempertanggungjawabkan pidananya. Ya. Seperti itu. Nanti itu lebih kita kupas untuk mata kuliah, untuk kuliah berikutnya ya. Saya cuma menyampaikan, jadi Ibu Diana tadi, bentar Bapak cek laptop dulu ya. Nah, jadi tadi Ibu Diana tentang tindak pidana. Tindak pidana itu kan perbuatan apa saja. Nah, nanti apa itu tindak pidana ya? Apa unsur-unsurnya? Nah, itu nanti Ibu Diana yang menyampaikan. Kalau Bapak pertanggungjawaban. Nah, nanti Ibu Tia itu berkaitan dengan 3 masalah pokok ketiga, yaitu berkaitan dengan pidana atau pemidanaan. Ya. Nah, pidana atau pemidanaan ini berkaitan membicarakan tentang sanksi-sanksi pidana. Nah, kalau sanksi pidana itu, kalau kita berbicara hukum pidana, sanksi pidana itu diatur di dalam pasal 10 KUHP ya. Nah, di situ ada pidana pokok dan ada pidana tambahan di pasal 10 KUHP. Pidana pokok misalnya terdiri dari pidana mati, ya, pidana penjara, pidana kurungan, ya, dan pidana denda, atau ada juga yang namanya pidana tutupan. Ya. Nah, sementara kalau dalam berikutnya pidana tambahan itu misalnya pencabutan hak-hak tertentu, ya. Nah, pengumuman putusan hakim dan sebagainya itu buka saja saudara di pasal 10 KUHP ya. Nah, hari ini tadi silabus sudah Bapak sampaikan, artinya kita itu mempelajari nanti fokus pada 3 masalah pokok hukum pidana. Untuk buku itu saudara silahkan mau buku siapa saja ya. Mau pakai referensi buku siapa saja itu dipersilahkan, karena sekarang luas ya, jadi mahasiswa itu bisa mengakses informasi mau dalam bentuk hardbook atau maupun e-book ya, itu semua mudah sekali sekarang ya informasi ya untuk mahasiswa mengakses. Nah, bahkan untuk perkuliahan itu sebenarnya sekarang ini mahasiswa itu harus lebih aktif atas informasi ya, jadi bisa sharing dengan dosennya ya, atau diskusi namanya ya, atau diskusi seperti itu ya. Nah, sebagai pengantar hari ini ya, nah ini pengantar, ada juga materi pengantar, mungkin Bapak sampaikan dulu yang paling penting saudara harus memahami apa itu hukum pidana. Ya. Apa itu hukum pidana? Di sini Bapak di slide Bapak kelihatan slide-nya ya? Slide-nya kelihatan lah. Lihat, Pak. Nah, kelihatan. Nah, jadi di slide Bapak ini Bapak ambil salah satu pendapat ya. Pendapat menurut Guru Besar Mulyatno ya. Jadi menurut Mulyatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut. Ya. Nah, ini tadi berkaitan dengan tindak pidana atau perbuatan pidana. Ya. Nah, jadi hukum pidana itu berisi tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya. Nah, itu. Terus yang kedua, bahwa hukum pidana itu menentukan kapan dan dalam hal apa-apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Nah, kapan katanya? Ini artinya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ya. Nah, ini nanti ini materi Bapak, ya, materi Bapak. Kemudian yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Nah, jadi nanti kalau orang itu misalnya sudah melakukan perbuatan pidana seperti yang dimaksud poin 1, kemudian perbuatan pidana yang dilakukannya itu misalnya telah selesai, ya, sudah semua unsurnya. Nanti unsur itu ada unsur subjektif, ada unsur objektif, ya. Nanti Ibu Diana mungkin yang menyampaikan. Nanti misalnya setelah selesai, apakah orang itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Nah, untuk bisa mempertanggungjawabkan itu, maka nanti dilihat unsur kesalahan, ya. Jadi ada di dalam hukum pidana itu suatu asas namanya. Tiada pidana tanpa ada kesalahan. Ya. Tiada pidana tanpa ada kesalahan. Jadi orang yang dipidana itu adalah orang yang melakukan kesalahan. Ya. Nah, misalnya barang siapa dengan sengaja menghilangkan orang lain, dipidana dengan diancam dengan pembunuhan. Nah, begitu kan? Nah, dengan sengaja itu sudah artinya kan ada niat, ya, ada niat. Nah, itu nanti dalam hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban tadi, ya. Nah, kemudian mengenai poin 1 dan poin 2, tadi kita membicarakan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, serta tadi ada juga sanksinya. Katanya tadi menurut poin 1 tadi kan orang yang menentukan perbuatan pidana disertai dengan ancaman sanksi. Nah, sanksi tadi Ibu Tia, ya. Jadi di poin 1 dan poin 2 itu yang disebut dengan hukum pidana material. Ya. Jadi hukum pidana ini dibagi dua. Ada hukum pidana material, ada hukum pidana formil. Nah, hukum pidana formil yang disebut pengertian hukum pidana menurut Mulyatno yang disebut dalam poin 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Jadi orang tersebut sudah melanggar larangan, melakukan perbuatan pidana, terus orang itu bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Nah, bagaimana caranya menerapkannya? Maka itu menggunakan yang namanya hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Jadi hukum acara pidana ini membicarakan bagaimana proses penegakan hukum terhadap orang yang telah melanggar hukum pidana material. Jadi hukum pidana material ini substansi daripada hukum pidana sendiri, ya. Jadi di dalam hukum acara pidana itu nanti ada yang namanya proses, ya. Prosesnya yang pertama adalah proses penyelidikan dulu, ya, penyelidikan. Misalnya ada peristiwa ada ditemukan mayat, ya. Ada ditemukan mayat misalnya. Nah, mayat itu dilakukan penyelidikan. Ini mayat ini apakah mayat pembunuhan atau bukan? Ya.
Jadi namanya penyelidikan itu adalah untuk menentukan bahwa peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan. Kalau ternyata mayat itu merupakan korban pembunuhan, maka itu namanya disebut dengan peristiwa pidana. Kan mayat itu nanti divisum, ternyata lukanya itu adalah dikarenakan misalnya tusukan benda tajam atau apa ya, hasil visum kepolisian yang bisa menentukan bahwa kematian mayat itu disebabkan karena pembunuhan. Nah, itu namanya penyelidikan ya. Penyelidikan itu menentukan bahwa peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan. Ya. Misalnya orang jatuh dari gedung tingkat 5 ke bawah kan. Nah, itu orang itu jatuh sendiri atau ada yang mendorong. Nah, itu nanti tugas penegak hukum untuk melakukan penyelidikan bahwa mayat yang jatuh itu adalah mayat yang akibat jatuh sendiri atau ada orang yang mendorong sengaja untuk membunuh. Nah, kalau nanti aparat penegak hukum menyimpulkan bahwa ternyata itu adalah perbuatan pidana, maka lanjut prosesnya. Ini hukum, kita bicara hukum pidana formil ini ya. Itu yang lalu dilakukan namanya penyidikan. Nah, penyelidikan, lalu penyidikan. Penyidikan ini untuk mencari tersangka, ya, untuk mencari tersangkanya siapa yang melakukan pembunuhan itu. Lalu nanti dikumpulkan bukti-bukti, ya, baik itu alat bukti itu kan ada alat bukti petunjuk, saksi-saksi, ya, dan sebagainya menurut hukum pidana formil. Nah, kalau sudah ditemukan tersangka, ya, tersangka ini kan kita masih istilahnya menganut hukum kita ini adalah praduga tidak bersalah. Tapi akan berdasarkan petunjuk-petunjuk itu penegak hukum bisa menetapkan tersangka minimal adanya 2 alat bukti. Jadi kalau alat buktinya cuma 1 itu tidak bisa untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Jadi kalau sudah minimal ada 2 alat bukti yang mengarah kepada seseorang untuk melakukan peristiwa pidana, maka itu bisa dijadikan tersangka. Nah, setelah dari proses penyelidikan, penyidikan, nah baru setelah ditemukan tadi tersangkanya, baru itu masuk ke proses persidangan, ya. Lalu ke pengadilan nanti dibuktikan di situ, di fakta persidangan itu dibuktikan, ya. Nah, itu nanti dibuktikan apakah benar dia melakukan atau tidak, ya. Nah, kalau sudah diproses pengadilan itu bukan tersangka lagi namanya. Kalau sudah diajukan ke proses pengadilan itu namanya terdakwa, ya, namanya terdakwa. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi hukum pidana itu ada hukum pidana material, ada hukum pidana formil. Nah, dalam mata kuliah ini kita berbicara tentang hukum pidana material, ya, bukan hukum acara pidana. Ada juga ada juga nanti mata kuliahnya yang hukum acara pidana ada ya. Nanti ada mata kuliah hukum acara pidana. Nah, dalam kuliah kita kali ini kita berkaitan dengan hukum pidana material. Makanya tadi kita membicarakan tentang 3 masalah pokoknya. Yang pertama adalah perbuatan pidana atau tindak pidana. Yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga adalah pidana atau pemidanaan yang membicarakan tentang sanksi, ya. Nah, dari definisi Mulyatno tadi itu bisa disimpulkan ada 3 masalah pokok hukum pidana yang Bapak sebutkan tadi, ya. Nah, yang ke-1 ini nanti materinya Ibu Diana Haiti, yang kedua materi Bapak, yang ketiga itu materi Ibu Tia, ya. Jadi minggu depan baru kita mulai masuk ke materi-materi tersebut. Nah, kemudian tadi mungkin sudah kita menyampaikan apa itu hukum pidana ya. Nah, kemudian kita berlanjut itu fungsi, ya, fungsi hukum pidana.
Ya. Nah, jadi kalau kita bicarakan fungsi hukum pidana itu di sini Bapak kutip pendapat dari Sudarto, guru besar Sudarto ya. Itu dibedakan menjadi dua, fungsi secara umum dan fungsi secara khusus ya. Jadi kalau secara umum, hukum pidana itu pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan lapangan hukum. Oleh karenanya fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Nah, jadi hukum pidana itu sama fungsinya dengan fungsi hukum secara umum, yaitu mengatur kemasyarakatan. Nah, atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, itu artinya tata dalam masyarakat dalam hari ini bagaimana supaya di masyarakat itu tercipta suatu ketertiban ya, suatu ketertiban. Nah, karena apabila terjadi suatu peristiwa tindak pidana, itu artinya ketertiban di masyarakat itu terganggu. Ya. Nah, jadi fungsi hukum pidana itu salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya gangguan atas ketertiban tersebut, ataupun bisa juga tidak hanya mencegah ya, hukum pidana itu tidak hanya mencegah tapi juga menindak ya, menindak agar ketertiban di masyarakat itu bisa kembali normal. Asalnya yang dulu karena ada seseorang yang berbuat melanggar undang-undang pidana, ya artinya ketertiban sudah terganggu. Bagaimana supaya normal kembali? Maka terhadap pelakunya itu nanti dikenakan sanksi atau dipertanggungjawabkan secara pidana atau supaya ketertiban itu kembali normal. Seperti itu ya. Nah, intinya fungsi hukum itu adalah untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Nah, pada umumnya seperti itu ya. Nah, kemudian fungsi hukum pidana yang secara khusus, fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosa. Nah, ini memperkosa ini kiasan saja ya, bukan artian apa-apa ya. Jadi memperkosa di sini ada orang itu yang sudah melanggar ya, melanggar ketentuan hukum pidana ya. Nah, karena di dalam ketentuan hukum pidana itu ada melindungi kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dilindungi di dalam hukum pidana itu adalah misalnya kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum orang perorangan. Ya. Nah, jadi misalnya kalau kita bisa, nah ini juga nanti saudara harus memiliki KUHP ya. Saudara harus memiliki KUHP kalau hukum pidana ya. Kalau bisa KUHP-nya terjemahan. Nah, jadi fungsi khusus tadi adalah melindungi kepentingan hukum itu ada 3 tadi, kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat, kepentingan hukum orang perorangan. Nah, kalau kepentingan hukum negara misalnya kalau saudara punya KUHP itu buka buku 2 kejahatan. Ya, buku 2 KUHP tentang kejahatan misalnya di situ mengatur kejahatan terhadap keamanan negara. Nah, itu artinya hukum pidana itu melindungi kepentingan hukum negara. Ya, buku 2 tentang kejahatan ya di dalam KUHP bab 1. Jadi kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Nah, itu mengatur kepentingan hukum negara itu. Terus ada juga bab 3-nya kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya. Ya. Terus bab 4-nya kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan. Ya. Nah, kemudian fungsi hukum yang kedua itu melindungi kepentingan hukum masyarakat. Nah, itu bisa saudara lihat di buku 2 KUHP tentang kejahatan itu di bab 5 misalnya.
Di bab 5 itu mengatur kejahatan terhadap ketertiban umum. Nah, ketertiban umum ini kan berkaitan dengan ketertiban di masyarakat, ya. Nah, itu salah satunya. Atau nanti di bab 7 sudah lihat kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Nah, seperti itu ya. Itu saudara nanti, jadi di dalam KUHP, di dalam KUHP itu ada 3 buku ya. Buku 1 tentang aturan umum, buku 2 tentang kejahatan, dan buku 3 tentang pelanggaran. Ya. Jadi kalau kita berbicara perbuatan pidana atau tindak pidana itu ada 2 klasifikasi perbuatan ya. Kalau dalam KUHP itu ya. Yang pertama itu kejahatan, yang kedua itu pelanggaran. Nah, jadi perbuatan pidana itu diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Nah, apa itu kejahatan dan pelanggaran itu tidak ada pengertiannya. Tidak ada di situ maknanya diatur di dalam KUHP apa itu pelanggaran dan apa itu kejahatan, tidak ada ya. Nah, tapi itu bisa dilihat bahwa kalau kejahatan itu di dalam buku 2 itu perbuatannya dianggap lebih sangat tercela ya. Artinya perbuatannya dianggap secara parameternya itu berat ya, dianggap berat dibandingkan dengan perbuatan pelanggaran di buku 3. Nah, dengan terkait dengan kadar perbuatan itu nanti otomatis konsekuensi sanksi pun berbeda. Kalau kita lihat terhadap kejahatan itu sanksinya itu berat ya, sanksi berat. Nah, sementara kalau pelanggaran itu sanksinya ringan, paling kalau pelanggaran itu sanksinya paling nanti kurungan sama denda. Ya. Nah, kalau kejahatan itu ada bahkan sampai pidana mati atau pidana seumur hidup. Ya, walaupun juga ada denda, ya, walaupun ada juga kurungan penjara ya. Nah, jadi kejahatan itu secara lebih berat ya perbuatannya dibandingkan dengan pelanggaran. Kalau kita lihat dari rumusan pasal, tapi kalau menurut pengertiannya tidak ada apa itu pelanggaran, apa itu kejahatan, tidak ada di dalam KUHP ya. Nah, jadi fungsi hukum khusus tadi adalah melindungi kepentingan hukum. Nah, di sini disebutkan untuk melindungi kepentingan hukum itu digunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Nah, jadi hukum pidana ini kalau dari segi sanksi itu paling berat. Pidana ini ya, pidana ini paling berat. Jadi sanksi itu ada sanksi misalnya dalam lapangan hukum administrasi, sanksi dalam lapangan hukum perdata, ya, tidak ada yang seberat hukum pidana. Bahkan yang paling berat dalam hukum pidana itu sanksinya adalah pidana mati. Itu tidak ada di hukum-hukum yang lain, hukum administrasi tidak ada, hukum perdata tidak ada pidana mati ini ya. Nah, bahkan pidana mati ini kan ada yang kontra, ada yang pro kontra. Kalau mereka mengkaitkan dengan yang pro HAM, ada yang istilahnya kalau orang yang pro HAM kan hidup itu adalah hak asasi manusia. Jadi tidak ada hak siapapun untuk menghilangkan nyawa orang lain selain Tuhan. Nah, itu kalau yang orang yang HAM ya, hak asasi manusia, yang kontra terhadap pidana mati. Nah, ada juga orang yang kalau kita berpikir pro terhadap pidana mati, ada juga yang pro ya. Bahwa pidana mati itu layak dijatuhkan karena orang itu juga telah melanggar hak asasi orang lain. Ya, misalnya
orang itu melakukan pembunuhan. Nah, itu orang itu telah melanggar hak asasi orang lain, maka layak untuk dia juga hak asasinya untuk dihilangkan. Artinya wajar lah untuk dia itu artinya dijatuhi pidana mati itu, karena dia juga melanggar hak asasi orang lain, ya seperti itu ya. Kalau dalam hukum Islam ada juga yang namanya hukum Islam tidak berbicara HAM, tapi hukum Islam, hukum pidana Islam itu berbicara kisas, ya. Nah, orang kisas namanya ya. Tapi jangan dianggap hukum Islam itu kejam, ya. Kisas di dalam hukum Islam apabila orang melakukan pembunuhan dan keluarga korban yang membunuh ini memaafkan, maka tidak bisa dilakukan apa istilahnya, tidak bisa dijalankan pidana mati itu dalam hukum Islam ya. Jadi ada permaafan, ya, ada permaafan, ya, ada permaafan dari misalnya anggap ya ada kan perkelahian biasanya sepupu lawan sepupu kah berkelahi atau anak membunuh kuitan. Nah, kalau di dalam hukum Islam, misalnya ada anak membunuh kuitan. Nah, dalam hukum Islam kalau misalkannya kan kuitan laki yang apa kuitan laki yang dibunuhnya ya misalnya ya. Kemudian kuitan istrinya artinya memaafkan, pihak keluarga memaafkan anak ini telah melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya, maka tidak bisa dijalankan pidana mati atau pidana itu tidak bisa dijalankan. Tapi kalau di dalam hukum nasional kita, anak membunuh orang tua itu tidak ada istilah permaafan lagi, ya, nggak ada di dalam KUHP itu dimaafkan. Ada sih namanya dasar penghapus pidana itu ya. Jadi dasar penghapus pidana itu ada dasar pemaaf dan ada dasar pembenar. Tapi itu tidak berkaitan dengan korban atau keluarga korban yang memaafkan, tapi dasar pemaaf itu yang seperti Bapak sebut tadi di pasal 44. Ya. Orang misalnya melakukan itu gangguan jiwa. Nah, lalu atas kesalahannya menurut hukum itu dimaklumi atau dimaafkan. Nah, itu dasar pemaaf, kesalahannya ada tapi dimaafkan ya, tapi bukan korban ya. Tapi itu istilahnya ada keadaan yang dianggap bahwa orang tersebut tidak ada kesengajaan atau dianggap tidak ada kesalahan, dimaafkan kesalahannya karena memang ada gangguan jiwa tadi, ya. Nah, jadi berbeda ya. Nah, jadi di dalam hukum Islam ini, hukum pidana Islam itu jinayat namanya ya, jinayat. Nah, jadi dari segi sanksi itu memiliki ciri khas hukum pidana ini ya. Sanksinya itu berat. Bahkan hukum pidana itu ada yang namanya disebut dengan asas ultimum remedium. Ya. Hukum pidana itu adalah merupakan sanksi terakhir dijatuhkan apabila sanksi-sanksi dalam cabang hukum lainnya itu tidak bisa ditegakkan. Nah, ini biasanya terkait dengan hukum penal administrasi, hukum pidana administrasi ya. Jadi misalnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup misalnya. Di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu biasanya orang yang misalnya melakukan pencemaran atau perusahaan itu biasanya ditegur, dilakukan sanksi administrasi dulu. Mungkin ada teguran dulu ya. Mungkin ada denda administrasi yang harus dilaksanakan karena telah melakukan itu. Nah, apabila mereka tetap melanggar, sudah dikasih administrasi tidak melaksanakan, nah baru pidana dijatuhkan, baru diancam dengan pidana, ya. Jadi kalau dalam
ranah hukum lain itu pidana ini bisa digunakan sebagai ultimum remedium, ya. Nah, kemudian lagi hukum pidana itu adalah merupakan hukum publik. Nah, jadi hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa hubungan hukum yang diatur terletak pada kepentingan orang banyak. Nah, jadi yang diatur di dalam hukum pidana itu adalah kepentingan orang banyak. Makanya tadi kan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, nah, kepentingan perorangan yang berkaitan dengan masyarakat, ya. Misalnya kalau kepentingan perorangan tadi Bapak belum sebut ya, berkaitan dengan kepentingan perorangan itu misalnya berkaitan dengan jiwa seseorang, harta benda, nah itu kepentingan seseorang ya, misalnya pencurian, pembunuhan, nah itu ya. Tapi dampaknya itu mengganggu terhadap masyarakat pada umumnya, ya. Misalnya kalau terjadi pembunuhan itu, kalau pelakunya tidak dihukum, biasanya ribut masyarakat. Ya, ini ada pembunuhan walaupun yang dibunuh itu bukan saudara kita atau bukan ayah orang tua kita, tapi kalau terjadi pembunuhan pelakunya tidak dijatuhkan sanksi, itu masyarakat pasti terganggu, ya, pasti terganggu. Tapi kalau orang yang bayar hutang, sementara bayar hutang, masyarakat tidak terganggu, paling nanti itu urusan antara dua belah pihak. Nah itu kalau masalah hutang piutang itu acara perdata ya, hukum privat namanya, ya, hukum privat tidak berkaitan dengan masyarakat. Nah yang termasuk hukum publik di situ juga adalah hukum tata negara maupun hukum administrasi, ya. Nah di samping hukum publik ada hukum privat. Hukum perdata. Hukum perdata itu mengatur hubungan antara orang perorangan. Ini hubungannya antara orang perorangan ya. Kalau pidana itu yang mengatur kepentingan orang perorangan yang berkaitan dengan masyarakat. Ya, kepentingan orang perorangan yang berkaitan dengan masyarakat. Misalnya kayak narkotika itu, orang yang memakai narkotika itu pencandu apa segala itu kan sebenarnya yang memakai dia sendiri ya, tapi itu mengganggu juga kepentingan masyarakat, ya, mengganggu masyarakat, takut juga ini ada peredaran dan sebagainya, ya, ada yang memakai, nanti orang yang memakai itu bisa mabuk, bisa apa, mengganggu ketertiban di masyarakat. Nah, maka biasanya kepentingan masyarakat ini diwakili oleh pemerintah, ya, diwakili oleh pemerintah, makanya biasanya diwakili oleh jaksa penuntut umum, JPU biasanya ya. Nah, jaksa penuntut umum itu, jadi apabila kita itu sebagai korban tindak pidana, biasanya kita diwakili oleh pengacara negara, ya, atau bisa juga kita minta dampingi pengacara juga dari samping jaksa, ya. Nah, bisa juga ya untuk di sini melakukan pembelaan, ya. Nah, kemudian lagi sumber hukum pidana di Indonesia. Jadi sumber hukum pidana di Indonesia itu ada yang sifatnya tertulis, ada yang tidak tertulis, ya. Nah, kalau yang tertulis itu yang pertama sumber hukum pidana kita itu adalah KUHP. Nah ini atau Wetboek van Strafrecht bahasa Belandanya ya. Ini KUHP ini merupakan undang-undang induk dalam ranah hukum pidana. Ya, jadi induknya di sini ya. Nah, di dalam KUHP ini merupakan salah satu sumber hukum pidana tertulis. Nah, di situ kan ada tadi dalam KUHP itu perbuatan-perbuatan apa yang dilarang, terus sanksinya apa. Nah, kemudian di samping KUHP ini nanti disebut dengan tindak pidana umum ya. Ini berlaku untuk semua orang KUHP ini. Ya. Berlaku untuk semua orang. Kemudian ada yang juga disebut dengan undang-undang pidana di luar KUHP.
Nah, undang-undang pidana di luar KUHP ini artinya undang-undang yang diatur di luar atau di luar pada KUHP atau yang disebut dengan tindak pidana khusus, ya. Ini bisa undang-undang tipikor misalnya, undang-undang pencucian uang. Nah, kenapa ada undang-undang pidana khusus ini? Karena KUHP ini kalau kita tahu, KUHP ini kan undang-undangnya warisan Belanda, mulai warisan Belanda ya. Nah, terus juga sudah lama digunakan, otomatis namanya kejahatan itu kan terus berkembang ya. Misalnya kejahatan di bidang internet, cyber dan sebagainya ya. Nah, korupsi juga tidak ada istilah korupsi di dalam KUHP. Nah, tindak pidana yang tidak tercover di dalam KUHP ini, maka untuk bisa dipertanggungjawabkan perbuatan yang baru atau kejahatan-kejahatan yang baru ini, maka harus dibikin aturan. Maka muncullah yang namanya undang-undang pidana di luar KUHP. Karena asas kita kan, ada asas juga menyatakan bahwa tidak dapat dipidana suatu perbuatan tanpa ada aturan yang mengaturnya. Ya, ada itu asas. Jadi tidak bisa dipidana suatu perbuatan tanpa ada aturan yang mengaturnya. Jadi selama tidak ada aturan yang mengatur, KUHP ini kan sudah lama ya. Tidak ada dulu yang namanya internet, kejahatan di internet, penipuan lewat internet, prostitusi lewat internet, ya nggak ada dulu. Nah, kalau tidak ada yang mengatur, berarti bisa lepas itu semua perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela di masyarakat itu, ya. Maka dibentuklah undang-undang pidana di luar KUHP itu untuk menyikapi perkembangan daripada kejahatan tadi, ya. Jadi untuk menyikapinya lalu dibentuk itu ya. Nah, jadi macam-macam nanti kan macam-macam undang-undang sekarang ya. Ada yang KDRT, dulu kan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Mau pukul-pukul istri saya juga, ini urusan rumah tangga saya, nggak ada kan. Nah, tapi sekarang kan masuk, ada undang-undang KDRT, ya, undang-undang pidana. Jadi seperti itu ya untuk menyikapi. Kemudian ada juga yang tertulis itu adalah undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana. Nah, jadi undang-undang administrasi itu ada yang chatnya. Undang-undang administrasi itu adalah undang-undang yang sebenarnya bukan undang-undang pidana, ya. Undang-undang administrasi ini sebenarnya mengatur secara administrasi, misalnya terkait dengan perizinan, ya, tata kelola. Nah, misalnya dalam suatu peristiwa itu, misalnya dalam undang-undang perbankan, misalnya ya, dalam undang-undang perbankan itu merupakan undang-undang pidana itu, tapi itu adalah undang-undang administrasi, ya, bahwa misalnya dalam undang-undang perbankan itu pihak bank itu harus merahasiakan identitas nasabahnya, ya. Nah, apabila terjadi kebocoran dan sebagainya, nanti pihak bank bertanggung jawab secara administrasi, bukan pidana ya. Nah, tapi nanti ada juga di dalam undang-undang tersebut yang memuat ketentuan pidana. Misalnya bank tidak melaksanakan identitas nasabah tadi, kemudian bank juga tidak melakukan upaya administrasi untuk mematuhi upaya administrasinya, maka bisa dijatuhkan ada ketentuan pidananya di dalamnya, ya. Nah, jadi ada undang-undang administrasi, ya. Kemudian hukum tidak tertulis juga diakui sebagai sumber hukum pidana Indonesia. Hukum pidana adat ini ya. Jadi hukum pidana adat itu masih diakui, ya, selama ini dasar hukumnya itu ada ya. Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat itu pada pemerintah Hindia Belanda. Nah, mungkin ada di slide itu ya, susah sebutnya ya.
Nah, tapi tidak semua hukum pidana adat itu bisa diberlakukan. Karena yang paling utama itu adalah hukum nasional. Nah, hukum pidana adat yang bagaimana masih bisa dianggap berlaku itu adalah selama hukum pidana adat itu tidak mengatur apa yang ada di dalam hukum pidana nasional, tidak bertentangan artinya ya, tidak bertentangan dengan hukum pidana nasional, atau ada hal-hal tertentu yang belum diatur dari dalam hukum pidana nasional ternyata ada di dalam hukum pidana adat. Nah, maka yang diberlakukan itu adalah hukum pidana adat. Atau misalnya orang itu melakukan suatu perbuatan yang mana melanggar ketentuan adat-adat tertentu, ya, nah itu bisa dipidana, bahkan bisa juga digunakan hukum nasional bisa. Makanya kan penghinaan terhadap Edi Mulyadi misalnya terhadap orang Kalimantan, ya, itu kan diminta agar diproses secara hukum nasional dan juga hukum adat, ya. Nah, karena hukum pidana dengan adanya hukum pidana nasional itu bisa juga diberlakukan hukum pidana adat kalau dia bersentuhan memang terhadap ketertiban masyarakat adat tersebut. Dan yang paling penting juga masyarakat adat itu memang masih ada, ya, masih ada di sini lembaga adatnya itu masih ada. Kalau tidak ada lagi kan banyak di negara kita yang masyarakat adat itu yang istilahnya lembaga-lembaganya itu tidak ada lagi, ya. Nah, kalau tidak ada lagi ya tidak bisa, harus ada memang lembaga adat yang hanya bisa memutuskan itu, ya. Nah, kemudian sejarah, ya, sejarah hukum pidana di Indonesia. Nah, ini mungkin tadi Bapak sebutkan bahwa hukum pidana kita itu merupakan hukum pidana Belanda yang diberlakukan di negara kita pada saat masa penjajahan Belanda. Nah, ternyata juga hukum pidana Belanda ini merupakan kopi dari Kode Penal negara Prancis, yang mana pada saat itu negeri Belanda itu juga dijajah oleh Prancis, ya. Jadi Belanda menggunakan ampun Prancis. Setelah Belanda menggunakan ampun Prancis, Belanda juga datang ke Indonesia menjajah kita, lalu kita dipergunakan untuk di masyarakat kita. Kemudian sampai sekarang kita mewaris KUHP itu, ya. Makanya sekarang ini istilahnya banyak sekali ahli hukum menginginkan agar hukum pidana ini nantinya tidak sesuai lagi dengan kultur, sosial kultur masyarakat kita, sehingga perlu kita membuat kitab undang-undang hukum pidana nasional yang lebih memiliki kultur, sosial kultur yang sesuai dengan masyarakat kita, ya. Misalnya terkait dengan perzinahan, kalau di dalam KUHP itu perzinahan harus salah satunya telah menikah, ya, salah satunya telah menikah. Nah, kalau di negara kita, apalagi yang Muslim, yang banyaknya Muslim, yang namanya jinah itu kalau orang walaupun salah satunya tidak menikah, misalnya dua-duanya belum menikah, tetap jinah namanya, ya. Selama kalau melakukan perbuatan itu di luar pada perkawinan itu tetap jinah, ya. Jadi kalau di negara kita tidak bisa dipidana dengan perzinahan kalau salah satunya itu tidak dalam keadaan perikatan pernikahan, ya. Nah, itu kan artinya tidak sesuai sudah dengan kultur masyarakat kita, undang-undang ini, ya. Dan banyak lagi undang-undang KUHP itu tidak sesuai dengan kultur masyarakat kita. Makanya diupayakan adanya pembaharuan hukum pidana, ya.
pembaruan hukum pidana ini artinya kita membuat kitab undang-undang hukum pidana produk kita sendiri, ya. Tapi kemarin itu sudah mau disahkan ya, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin dianggap masih kurang sempurna atau ada hal-hal yang didemo dan sebagainya ya. Nah, lalu ditunda ya, pemberlakuan KUHP tersebut ya. Tapi itu tetap digodok di DPR ya untuk pembuatan kitab undang-undang hukum pidana tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu kuliah kita. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, saya beri kesempatan. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupi dulu perkuliahan pada hari ini terkait dengan kontrak tadi ya, perkuliahan terkait dengan absensi, terkait dengan apa yang kita pelajari itu adalah berkaitan dengan 3 masalah pokok dalam hukum pidana, dan juga nanti mulai minggu depan baru kita masuk ke substansinya ya. Nah, mungkin cukup dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Bapak. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.